Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di rumah masing-masing, walaupun saat ini kita beribadah secara live streaming. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur dan membawa berkat bagi kehidupan. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Penatua Bapak Richard B. Luhulima. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Juru Selamat kami patut bersyukur dalam jam ibadah ini karena Engkau memperkenankan kami melewati perjalanan hidup yang penuh liku, onak dan duri, tetapi Engkau juga berkenan menghadirkan suasana kegembiraan dan kebahagiaan. Kini ketika kami kembali dalam kebersamaan persekutuan kasih, kiranya Roh Kudus-Mu menopang kami tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk selalu berserah pada kuasa dan kehendak-Mu, serta senantiasa mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan yang mendatangkan berkat melimpah. Persekutuan yang beribadah ini kiranya jadi atas nama Bapa, di dalam Anak, dan oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Ku pegang erat, dan aman pulangku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah di malam ini kami akan membaca berita firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22.
Tetapi sebelum kita membacanya, mari kita mohon pimpinan Tuhan dengan Roh Kudus untuk kita membaca firman Tuhan di malam ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Karena di hari ini ya Tuhan, di malam ini Bapa masih beri kesempatan kami berkumpul dalam rumah tangga kami masing-masing. Beribadah, ibadah beston di malam ini. Dalam ibadahnya Tuhan, kami akan baca berita firman Tuhan yang kudus. Tapi sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Nya Tuhan, kami mohon urapilah kami, berkatilah semua kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena semua kami telah siap mendengarnya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan ayat 22 yang menyatakan demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan firman Tuhan di malam ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Harapan dan doa saya Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan tidak kurang satu apapun sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kami telah membaca sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan ayat 22 yang dengan topik takut akan Tuhan. Kitab Ulangan ini sebenarnya menceritakan tentang pidato Musa kepada umat Israel pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih mesti ada pidato Musa pada saat itu kepada umat Israel? Sebenarnya mendasari akan pidato Musa, yaitu yang ada 3 hal. Yaitu yang pertama, Musa mau mengatakan kepada umatnya bahwa janji pernyataan Tuhan itu kekal, ya dan amin. Dan itu dia sampaikan kepada umatnya pada saat itu. Bahwa janji Tuhan kepada Musa akan memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, tetapi dia tidak akan masuk bersama-sama dengan umat Israel ke Kanaan. Itu janji yang diberikan Tuhan kepada Musa, dan Musa memegang janji itu. Bapak Ibu yang terkasih, Musa dengan iman yang teguh, dia yakin bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Untuk itu dia katakan itu kepada umatnya. Dia sebagai pemimpin umat pada saat itu dia juga memegang teguh janji Tuhan. Untuk itu dia salurkan itu kepada umat pada saat itu, bahwa jangan takut, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan melengkapi segala sesuatu yang umat butuhkan pada saat itu. Yang kedua, yaitu Musa mau mengatakan bahwa Allah juga menilai umat pada saat itu. Allah menilai umat bahwa umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk, umat yang kepala batu, umat yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, umat yang selalu menggontok-gontokan dengan Tuhan. Dan itu satu penilaian dari Allah kepada umat yang Musa harus sampaikan pada saat itu juga. Itu terbukti dengan apa? Bahwa ketika
Musa turun dari Gunung Sinai dengan 2 loh batu yang diberikan Tuhan ada untuk 10 hukum Taurat itu, kedapatan bahwa umat telah menyembah patung anak lembu emas yang dibuat umat pada saat itu dan mereka menyembahnya. Apa yang terjadi? Musa melemparkan 2 loh batu itu dan hancur. Ini menandakan bahwa memang umat pada saat itulah umat yang tegar tengkuk, umat yang kepala batu. Dan umat yang tidak mau mendengarkan Musa. Dan ia berpaling daripada Tuhan dan menyembah Allah lain. Anak lembu emas itu ya. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Musa sadar sungguh bahwa pada saat itu Musa berhadapan dengan generasi muda atau generasi baru. Bukan generasi yang mula-mula ketika Musa bersama-sama dengan umatnya bersama-sama keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu bahwa dia telah bertemu dengan generasi yang terbaru, generasi muda. Dan dia harus ingatkan kepada generasi itu bahwa ada banyak hal yang terjadi ketika umat itu keluar dari tanah Mesir. Banyak mujizat Tuhan yang terjadi. Terutama ketika umat keluar dari tanah Mesir menyeberangi Laut Teberau. Laut terbelah menjadi 2. Itu semua karena mujizat Tuhan. Karena kasih dan sayang Tuhan terhadap umatnya, mujizat itu berlaku. Dan pada saat ini, atau pada saat itu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa umat sudah tidak melihat itu lagi, atau umat tidak mengingatkan itu lagi, malah umat lebih bangga dengan segala yang mereka dapatkan pada saat itu. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka pada saat itu adalah itu karena kekuatan. Itu karena kekuatan mereka, karena kedahsyatan mereka, karena kemampuan mereka. Musa melihat itu sebagai suatu hal yang sangat bertolak belakang. Untuk itu Musa melakukan pidato ini berdasarkan 3 hal yang tadi saya katakan. Yang pertama itu bahwa umat tegar tengkuk, generasi yang baru, dengan janji Tuhan terhadap Musa bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan dan Musa harus melakukan itu untuk mempersiapkan umat masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam ini mengatakan kepada kita lewat pidato Musa, terutama Musa dengan umatnya pada saat itu, bahwa Musa mengingatkan mereka bahwa mereka harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mereka harus lebih tekun lagi dengan Tuhan. Mereka harus menjalankan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Karena dengan menjalankan semua perintah Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Dan itu tujuan daripada pidato Musa, untuk mempersiapkan umat pada saat itu untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga berlaku bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Terutama dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan. Kita kadang-kadang kita sudah lupa. Kita kadang-kadang kita sudah karena kondisi ekonomi, karena tuntutan ekonomi, karena posisi yang sangat menakutkan ini kita sudah lupa Tuhan. Kita sangat mengandalkan kekuatan kita untuk mencari uang, untuk mencari kebutuhan, kita mencari mendapatkan semuanya. Tanpa kita mengandalkan kasih dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa Musa mengajarkan umat bahwa umat harus lebih dekat dengan Tuhan. Mintalah semuanya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan itu. Itu juga berlaku pada kita sekalian pada saat ini. Dalam kondisi saat ini bahwa kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus bawakan segala kehidupan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Tidak boleh tidak. Karena dengan kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih berdoa dengan Tuhan, kita membawakan segala pergumulan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan memberikan lebih berlimpah kepada kita. Ini janji Tuhan. Sebagaimana Musa mengimani itu bahwa janji Tuhan bahwa dia tidak masuk ke Kanaan, dia hanya cuma mengantar sampai di Yeriko. Itu juga dia imani dan itu juga harus kita imani. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bagi kita juga dalam kehidupan dan pergumulan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu yang terkasih. Menyambut kedatangan Tuhan kami percaya bahwa Tuhan itu kekal. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami.
Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami yang selalu berharap dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang agak susah dalam kondisi sekarang ini ya. Semua orang bisa mengatakan bahwa Bapak boleh bisa katakan, tetapi yang kita alami memang sangat berat. Tetapi saya mau katakan lewat firman Tuhan malam ini, bahwa kita jangan menyepelekan kuasa dan kehendak Tuhan. Bawalah segala kehidupan dan pergumulan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab itu. Jangan takut, Allah kita Allah mati dan bangkit, Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa dan punya mujizat. Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Hanya dengan iman yang teguh kepada Tuhan, kita pasti akan memperoleh berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penghujung dalam khotbah saya yang singkat ini, saya akan menceritakan, saya membagikan satu cerita kepada Bapak Ibu sekalian yang kita bisa renungkan bersama. Kisah seorang tukang batu. Seorang tukang batu ini, kerjanya dia cuma mencari batu yang besar dan dia memukul batu itu menjadi kecil-kecil dan dia menjualnya. Peralatan pada dia dua, yaitu palu dan betel. Dia mendapat batu, dia akan sampai ke batu itu dan dia akan menghancurkan itu dengan palu dan betel itu sekecil-kecil dan dia akan menjualnya. Kehidupan tukang batu ini sangat memprihatinkan atau dikatakan bahwa di bawah garis normal. Pada suatu ketika, ini cerita ya Bapak Ibu ya. Satu ketika ada suara mengatakan kepada dia, kamu minta aja, apa yang kamu inginkan saya akan kasih. Lalu dia tertarik dengan suara itu dan dia katakan, saya mau rumah yang bagus, karena saya sudah selalu sengsara. Apa yang terjadi ketika dia pulang dari kebun, memukul batu, sampai di rumahnya, dia sangat kaget dan terkagum-kagum melihat rumahnya sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus dan dia bersyukur, waduh rumah saya sudah sangat bagus. Ketika dia sudah tinggal beberapa bulan di rumahnya, dia melihat ada orang juga yang melewat pakai kereta pada saat itu. Sekarang mungkin mobil ya. Dia bilang, aduh saya juga butuh mobil, saya butuh kereta. Terlaksanalah juga keinginan dia mendapatkan satu kereta. Kereta pada zaman dulu nggak pakai AC Bapak Ibu. Jadi ketika dia jalan, kepanasan, dan dia merasa juga, oh sangat terganggu. Terganggu oleh sinar matahari. Dia melihat apa yang bisa mengalahkan sinar matahari ini ya. Ketika dia berjalan, ada awan, segumpal awan yang menutup matahari dan sejuk. Dan dia mengatakan, oh berarti awan juga bisa mengalahkan matahari. Nyatanya awan lebih bagus. Saya mau jadi awan. Dia jadi awan Bapak Ibu. Dan nyatanya memang, dia bisa tentram, dia bisa aman, dia bisa sejuk ketika dia menjadi awan. Tapi pada satu ketika awan itu berkumpul dan sudah sangat berat dan ada matahari, terjadilah hujan. Awan ini habis. Tetapi dia lihat hujan semua sangat besar, banjir di mana-mana. Yang bisa bertahan cuma adalah batu. Dia bilang, oh berarti yang lebih kuat ini bukan matahari, bukan awan, yang lebih kuat ini adalah batu. Lebih baik saya jadi batu. Dia jadi batu Bapak Ibu. Dan dia lebih senang, hujan panas dia aman dan tentram, tidak ada yang mengganggunya. Pada satu ketika, ada seorang pukul batu datang dengan pahat atau dengan betel, dengan palunya, dan dia memukul batu itu. Bapak Ibu yang terkasih, dia bilang, waduh, sebenarnya yang kuat ini bukan batu lagi, tapi yang lebih kuat lagi sebenarnya tukang pukul batu itu. Dia katakan, saya tidak mau lagi jadi batu, saya mau jadi saja seperti yang dulu, saya mau jadi tukang pukul batu lagi. Apa arti cerita ini Bapak Ibu yang terkasih? Dalam kondisi kita sekarang ini Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang kita demikian. Kita tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau lebih dan kita mau harus lebih daripada sesuatu. Kita harus lebih dari orang lain, kita harus punya ekonomi yang kuat. Padahal apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa itu cuma titipan daripada Tuhan, itu pemberian Tuhan. Ketika itu Tuhan mengambil itu dari kita, maka segala sesuatu itu habis. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan cerita ini mengingatkan saya bahwa bukan cari harta duniawi.
carilah Tuhan dengan segala kemuliaannya. Dengan kita mencari Tuhan dengan segala kemuliaannya, kita pasti mendapat segala berkat yang berkelimpahan. Musa meyakini itu. Janji Tuhan, Musa yakin ya dan amin, dan Tuhan akan lakukan itu. Terbukti bahwa dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan dengan umatnya ketika dia memimpin dari Mesir sampai ke Yeriko. Musa juga yakin bahwa dengan dekat Tuhan, segala sesuatu dia dapati itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, saya, dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita memberikan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Kita lebih bersandar lagi dengan Tuhan. Dan kita bersandar dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita laksanakan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bermasyarakat kita, dalam rumah tangga kita, pasti Tuhan akan jawab dan berkat Tuhan akan melalui kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ku temukan dasar kuat, tempat berbaut jangkarku. Kekaya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan menaikkan syafaat kita di ibadah di malam ini. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Hari ini ada ucapan syukur dan terima kasih kami pulangkan kembali ke Bapa dalam kerajaan sorga, karena kasih dan sayang Tuhan Yesus terhadap semua kami. Kami semua bisa hidup sampai di malam ini. Tuhan, dalam kesibukan kami, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi Tuhan masih beri kami kesempatan beribadah di malam ini, walaupun lewat live streaming. Kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya sungguh Tuhan inilah karena kasih dan sayang Tuhan terhadap kami semua. Ibadah ini ya Tuhan, kami akan membawakan kehidupan dan pergumulan semua kami ke dalam tangan pengasihan Bapa lewat syafaat di malam ini. Pertama Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan terberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan telah kami refleksikan. Biarlah firman ini menjadi pelita terang dalam jalan hidup dan kehidupan kami. Biar firman ini mengajar kami sebagaimana keyakinan Musa atas janji Tuhan, bahwa harus memuji dan besarkan nama Tuhan, harus memuliakan nama Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, dan harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan melakukan segala sesuatu itu ya Tuhan, bahwa kami akan dapat berkat yang berlimpah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami lepas pribadi. Firman Tuhan ini mengingatkan kami semua Tuhan, kalau memang kedapatan ya Tuhan, belakangan bahkan ini kami sudah lupa atau kami terkadang lupa ya Tuhan untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan karena kesibukan kami mengejar kebutuhan ekonomi kami, mengejar segala kebutuhan rumah tangga kami, mengejar segala kebutuhan pekerjaan kami. Biarlah saat ini Tuhan lewat firman Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami berbalik kepada Tuhan
serahkanlah segala kehidupan dan pergumulannya kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan berperkara, berkarya, dan bermujizat dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang kami dengarkan di malam ini. Bapa, kesempatan malam ini di saat ini ya Tuhan, kami bawakan juga ya Tuhan, seluruh kehidupan pergumulan jemaat ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Tuhan kenal semua kami jemaat Bukit Sion yang ada pada malam ini, atau simpatisan yang berikut ibadah bersama-sama dengan kami di malam ini dengan segala kehidupan dan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan kenal mereka dengan segala kebutuhan mereka. Kami mohon Tuhan datanglah dengan kuasa roh Allah Bapa Kudus, berkatilah mereka Tuhan. Tuntun pimpin mereka Tuhan Yesus. Buka juga pintu-pintu berkat tingkap surga bagi mereka Bapa atas segala pergumulan rumah tangga mereka masing-masing. Tolonglah mereka Tuhan satu persatu dengan segala kehidupan dan pergumulan mereka. Kami percaya Allah Bapa dalam Yesus, Allah yang mati bangkit, Allah hidup, Allah yang punya kuasa dan punya mujizat, Allah mampu merubah sesuatu indah pada waktunya. Dan kami mohon pernyataan Tuhan kembali dalam kehidupan dan pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Anggota jemaat Bukit Sion dan juga simpatisan mendengar ibadah di saat ini ya Tuhan. Tuhan mau tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Biarlah mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan dan pergumulan rumah tangga mereka. Dalam pekerjaan pelayanan mereka dan juga dalam segala kehidupan bermasyarakat mereka. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab kehidupan dan pergumulan semua jemaat yang berharap hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh Bapa dalam Yesus Kristus di saat ini ya Tuhan, kami akan mendoakan juga gereja dan pelayanan kesaksiannya Tuhan. Tuhan tahu gereja dan pelayanan gereja di dunia ini ya Tuhan. Terutama lebih khusus gereja GPB Bukit Sion Surabaya. Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan dan pergumulan gereja ini ya Tuhan. Tuhan mau berkati Bapak Pendeta bersama keluarga. Tuhan mau berkati presbiter bersama keluarga. Tuhan berkati semua perangkat pelayan bersama keluarga. Dan Tuhan berkatilah gereja kami ya Tuhan dengan segala program-program kerjanya Tuhan. Tuhan mau tolong biarlah segala apa yang menjadi program-program ini Tuhan dapat kami laksanakan sesuai dengan setulus kasih dan kehendak Bapa demi kemuliaan nama Tuhan di jemaat ini Bapa. Oh Allah Bapa dalam Yesus Kristus, di saat ini juga Tuhan kami beribadah khusus juga kepada partisipasi jemaat dalam kegiatan PG di jemaat ini ya Bapa. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan, Tuhan tahu apa menjadi kerinduan, apa menjadi kebutuhan kami semua jemaat ini ya Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan kalau tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan kamu penyertaan Tuhan dalam semua jemaat ya Tuhan. Sadarkanlah mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan agar mereka mau terlibat bersama-sama dengan tim PG untuk mengupayakan dana dalam mencukupi akan segala kebutuhan pelayanan jemaat ini. Tolong kami ya Tuhan, tolonglah semua jemaat bahkan komisi pelayanan ekonomi gereja ini ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan Bapa kami pertaruhkan khusus ya komisi PG ini ke dalam tangan pengasihan Bapa dengan kepengurusannya Bapa. Oleh Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini juga kami akan berdoa kepada jemaat-jemaat yang mencari-cari pekerjaan atau yang mencari-cari tempat pendidikan baru atau yang mencari-cari apapun yang mereka upayakan dalam segala kehidupan dan pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kalau boleh Tuhan buka juga pintu-pintu berkat tingkap surga bagi mereka. Berilah kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka impikan, sesuai dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dalam proses pendidikan. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak kami yang mencari-cari sekolah atau mencari-cari universitas yang baru dalam menumpu akan kehidupan mereka untuk mencapai akan cita-cita mereka. Tuhan berkatilah anak-anak kami juga Tuhan. Tuhan berkatilah mereka agar mereka berhasil meraih cita-cita mereka dengan nilai yang terbaik dan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang tepat guna atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk meraih cita-cita mereka. Oleh Bapa dalam Yesus Kristus kami percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan pergumulan berjemaat ada pun keluarga-keluarga yang merindukan kerinduan untuk kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkatilah suami istri, Tuhan berkatilah para medis, atau Tuhan berkatilah kehidupan dan organ tubuh mereka, agar pada satu saat ketika Tuhan Yesus berkenan, Tuhan akan berikan
kepada mereka keturunan sesuai apa yang mereka impikan dan mereka dambakan. Oleh Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini ya Tuhan kami mendoakan akan kondisi negara seanteronya atau kondisi dunia ini seanteronya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Bapa ketika bergumul melawan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan tolong semua pemimpin-pemimpin negara dengan segala keputusan-keputusan mereka untuk mengakhiri akan wabah COVID-19 ini Bapa. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Bapa kami bawakan segala keputusan-keputusan pemimpin-pemimpin negara ini ya Tuhan. Atau orang-orang punya keputusan ya Tuhan. Biarlah keputusan itu menjadi berkat. Demikian melalui Tuhan atas terlaksananya Tuhan pengakhiran akan wabah corona atau COVID-19 ini dalam kehidupan dunia ini seanteronya Bapak. Indonesia secara khusus kami doakan ya Bapak, Tuhan berkatilah Bapak Presiden Jokowi dengan perangkatnya, menteri-menteri dan kabinetnya, bahkan sampai kepada jenjang yang paling bawah yaitu kelurahan ataupun RT dan RW. Tuhan berkatilah semua mereka Tuhan. Biarlah segala yang menjadi keputusan mereka, biarlah segala yang menjadi apa yang menjadi impian-impian pemerintah ini ya Tuhan untuk mengakhiri akan COVID-19 ya Tuhan, Tuhan mau berkati. Begitu juga pemulihan ekonomi negara ini ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan Bapak kami pertaruhkan segala kebijakan-kebijakan negara ini ya Tuhan. Segala kebijakan pemerintah ini ya Tuhan. Biar itu menjadi buah hasil yang terbaik demi pemulihan ekonomi negara ini dan juga seluruh warga negara di negara Indonesia yang kita cintai ini Bapak. Oleh Bapak dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami juga terpanggil untuk mendoakan akan perdamaian dunia seantaranya. Tuhan mau berkati. Biarlah Tuhan wujud nyatakan itu dengan kasih dan kehendak Bapa. Biarlah perdamaian itu terwujud di dunia ini seanteronya Bapa. Oleh Bapa dalam Yesus Kristus saat ini ya Tuhan, kami juga terpanggil untuk mendoakan akan keluarga-keluarga kasih kami atau anggota-anggota jemaat kami yang pada saat ini dalam kondisi lemah tubuh atau dalam pemulihan. Tuhan Yesus kami mohon jamalah mereka satu persatu. Bungkuslah mereka dengan kuasa bilur-bilur Bapa cocor salib Bapa kudus dan Tuhan berilah juga kesembuhan kepada mereka. Terutama ya Tuhan bagi Bapak Ibu Luana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruci Sujianto Foy, Ibu Paulina Telewe, Ibu Ruth Karo-Karo. Begitu juga Bapak Pitoyo Skurman, Ibu Rohana Tarigan. Begitu juga Bapak Agus Kristanto dan Ibu Elizabeth Sarkawi. Begitu juga Ibu Grace Mas Paitela Abitule, Bapak Prasojo, Ibu Selvi Mahulete, Bapak dan Ibu Eni Kiulu, Bapak Arsid S. Begitu juga Ibu M. Simajuntak, Ibu AMP Pandierot, Bapak CH Baitanu, dan Ibu Ivone Samola Senduk. Tuhan kenal anak-anak Tuhan ini, Tuhan kenal mereka dengan segala kondisi kesehatan mereka, Tuhan kenal mereka dengan apapun penyebab penyakit dalam tubuh mereka masing-masing. Kami percaya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Allah dokter, segala dokter, tabib yang benar dan besar, Bapa mampu beri kesembuhan. Hanya dengan kuasa bilur-bilur Bapa cocor salib Bapa yang kudus, kami mohon jamalah semua anggota jemaat ini yang sakit Tuhan. Berilah kesembuhan kepada mereka jauh Bapa. Kami percaya malam ini mujizat Tuhan akan berlaku dalam kehidupan mereka dan Tuhan akan berkarya dan kehidupan mereka dan Tuhan berikan kesembuhan totalitas kepada mereka masing-masing. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tahu segala menjadi kerinduan daripada semua keluarga kasih kami ini ya Tuhan atau pribadi untuk mendapatkan kesembuhan. Biarlah Tuhan menyatakan itu dengan kasih dan kehendak Tuhan. Karena kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin ketika Tuhan melakukan segala sesuatu pasti itu akan berakhir. Dalam kehidupan mereka mendapatkan kesembuhan totalitas. Bahwa mereka sembuh dari segala penyakit yang mereka deritai. Oh Tuhan Yesus, malam ini ya Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan dan pergumulan kami. Sebelum kami naikkan satu persatu dalam hari ini, Tuhan lebih tahu itu. Untuk itu ya Tuhan, sebagai kesempurnaan doa kami di hari ini ya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama. Doa yang Tuhan Yesus ajar pada kami berdoa, pada murid-murid dan juga pada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehidupan kami. Kami bersyukur atas jaminan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah janji-Mu dapat menguatkan kehidupan kami. Karena kekuatan yang Engkau berikan, inilah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami sebagai saluran berkat-Mu bagi sesama. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengolah persembahan ini demi kesejahteraan seluruh ciptaan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam ini. Untuk itu, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.